Deddy Mulyadi kaget dengar kronologi kasus Vina versi Adi. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep. Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, Aep. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum.
Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan Aep atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Deddy Mulyadi memberikan sindiran keras terhadap Aep dan Rudiana soal kasus Vina Cirebon setelah dia ikut dilaporkan Aep. Hal ini disampaikan politisi ini dalam acara diskusi yang ditayangkan Kompas TV, Jumat, 2 Agustus 2024. Seperti diketahui, Deddy Mulyadi ikut dilaporkan Aep ke Polda Metro Jaya. Deddy dilaporkan bersama dengan saksi kasus Vina Cirebon Dede dan Liga Akbar. Deddy dituduh ikuti terlibat dalam penyebaran berita bohong soal Aep melalui channel YouTube-nya saat bersama Dede. Dede ini diketahui mengungkap soal dugaan rekayasa kasus soal kejadian pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dede mengaku dulu dia memberikan kesaksian palsu atas arahan Aep dan Rudiana. Setelah Aep terpojok, dia melakukan perlawanan didampingi kuasa hukumnya melaporkan Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi. Deddy menyindir bahwa kasus Vina Cirebon yang menjebloskan para kuli bangunan ini adalah kasus amarah. Dua amarah ini, kata Deddy, saling bertemu. Aep memiliki amarah, karena sebelum kejadian Aep pernah digerebek orang-orang yang kini dipenjara karena dugaan mesum merekanya membawa perempuan ke tempat kerja malam-malam. Orang-orang yang dipenjara juga memiliki kesalahan saat itu, karena mengikuti amarah memukuli Aep. Saat Aep memendam amarah, Rudiana mendapati anaknya Eki bersama Vina meninggal.
Beberapa hari kemudian ada kecurigaan diduga oleh kesurupan Linda, teman Vina yang juga diduga memendam amarah. Setelah itu sampai info itu ke Rudiana dengan amarahnya bertemu dengan Aep yang juga sedang amarah. Kemudian Aep mengarahkan ke pemuda-pemuda nongkrong para kuli bangunan. Ketika mereka menghadapi masalah, meninggal saat kerja, kehilangan beras, kehilangan pendapatan satu hari bisa membuat dunia gulita.